Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja. Edisi hari ini 17 Juli 2023. Saya Adi Prasetyo yang akan menemani panjenengan untuk ngaji bareng di Hujah Aswaja. Dan tema kita kali ini tentang amaliyah menyambut tahun baru Hijriyah bersama narasumber kita Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi yang telat saya ya Ustadz ya datangnya. Sehat Ustadz nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, beliau ini juga dari NU Center Jawa Timur begitu Ustadz nggih. Kegiatannya apa saja Ustadz? Ada hal-hal penting apa sajakah untuk menyambut tahun baru Hijriyah ini? Pasti banyak nih teman-teman dari PWNU nih Ustadz. Masih tetap seperti biasa saja. Oke, baik Ustadz, monggo mungkin bisa menyapa dulur-dulur yang ada di rumah terlebih dahulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan panjenengan semua menyambut tahun baru Hijriyah benar-benar ada komitmen untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Amin. Amin, amin, amin. Dan itu nanti masuk bahasan kita juga ya Ustaz. Insyaallah ta'ala. Oke, Ustaz, ngomong-ngomong masalah tahun baru nih Ustaz. Apa tahun baru Hijriyah nih maksud saya nih? Apa yang dimaksud dengan tahun baru Hijriyah? Dan mengapa perayaannya penting dalam agama Islam nih Ustaz? Baiklah, jadi tahun baru Hijriyah itu adalah tahun atau Hijriyah itu adalah tahun yang dihitung sejak hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau dalam ilmu hisab, ya tahun itu hanya ada dua. Ada kalender Syamsiah yang dihitung melalui mengikuti peredaran matahari itu. Ada namanya kalender Qamariyah yang dihitung melalui peredaran bulan. Yang Syamsiah itu dikenal dengan kalender Masehi. Yang Qamariyah yang mengikuti hilal itu disebut dengan kalender Hijriyah dan dihitung sejak hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang sangat bersejarah, punya nilai histori yang luar biasa di dalam Islam. Betapa kejayaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandai sejak hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Maka sejak khalifah di era Khalifah Umar bin Khattab, kalender Qamariyah itu yang semula setiap tahunnya ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu. Misalnya ada namanya tahun gajah, Amul Fil. Tahun gajah. Kelahirannya kanjeng Nabi itu Ustaz. Ada Amul Hazan, tahun susah. Ya. Jadi ada Amul Fatah, tahun penaklukan kota Mekah. Jadi sebelum kalender Qamariyah itu dihitung ditandai sejak hijrahnya Rasulullah itu, setiap tahun itu ditandai dengan atau disebut dengan peristiwa-peristiwa yang bersejarah di dalamnya. Ya seperti itu tadi, ada tahun duka karena pada tahun itu Rasulullah ditinggal istri tercintanya, lalu ditinggal oleh pamandanya Abu Thalib. Ya, makanya Rasulullah benar-benar berduka pada tahun itu, disebutlah kemudian sebagai tahun Hazan. Amul Hazan, tahun susah. Baik, Ustadz, tentang Hijriyah dan Masehi tadi Ustadz, sebetulnya apa sih yang membedakan antara tahun Hijriyah dan juga Masehi itu Ustadz? Kan bukannya sama-sama juga ini, sama-sama kalender. Bahkan kita juga bingung nih, kalau ada kegiatan apa gitu ditempatkan pada Masehi, tapi di sisi lain kadang ulama-ulama kita pas Hijriyah. Nah, itu bagaimana sih Ustaz sebetulnya? Baiklah. Ya memang kita umat Islam, ya kita umat Islam
bulan-bulan yang disebutkan dan yang benar-benar disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah ya bulan-bulan Hijriyah ini, bulan-bulan yang mengikuti peredaran bulan, yang dihitung dengan peredaran bulan ini yang ada di dalam Al-Quran. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sungguh jumlah bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Bulan apa? Ya bulan Muharram, Safarul Khair, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai kemudian bulan Dzul Hijjah. Bukan Januari, Februari. Ya, dan bulan-bulan inilah, kalender inilah yang menandai ibadah kita sehari-hari. Kapan kita beribadah puasa Ramadan, kapan kita beribadah haji, kapan kita puasa Asyura, kapan kita puasa Rajab. Ya, semua ditandai dengan bulan-bulan Hijriah ini, bukan bulan-bulan yang ada pada kalender Masehi. Baik. Oleh karena itu, ya tentu kita ketika melakukan sesuatu lebih melihat, oh ini bulan apa? Oh ini bulannya bulan Safar, ini bulannya bulan Syura, ini bulannya bulan Mulut, dan seterusnya. Berarti sebetulnya ada pengaruh nggak sih Ustadz tentang bulan-bulan itu? Kan biasanya juga di bulan-bulan seperti ini ya, itu kan jarang juga kata orang-orang Jawa, kak oleh tidak boleh punya KW kalau bulan Muharram itu bulan Syuro ini. Itu ada pengaruhnya nggak sih Ustadz sebetulnya? Jadi memang di dalam hadis Rasulullah SAW, bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan yang mulia. Ada bulan Muharram, ada bulan Rajab, ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan yang mulia. Maka tentu saja kita umat Islam mengistimewakan bulan-bulan yang mulia ini. Termasuk nanti di bulan Muharram kita disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Terkait dengan Masya Allah mitos sebagian masyarakat, oh kalau mau menikahkan anak jangan di bulan Zulqa'dah, bulan Selo, jangan di bulan Syura. Ini adalah mitos. Kepercayaan saja masing-masing. Ini kepercayaan yang diyakini oleh sebagian masyarakat, dan ada sebagian masyarakat yang tidak meyakini itu. Termasuk misalnya bulan Muharram di tengah masyarakat Jawa enggan mengadakan acara pernikahan. Tapi pada masyarakat yang lain tidak di Madura juga tidak ada apa-apa. Ini hanya ya tergantung kepercayaan saja masing-masing. Tergantung kepercayaan masyarakat masing-masing. Oke. Baik Ustadz, terkait dengan amaliyah menyambut tahun baru Hijriah nih kayaknya lebih menarik juga nih. Amalan-amalan apa saja Ustadz sebetulnya yang dilakukan atau yang bisa dilakukan di tahun baru Hijriah nih Ustadz? Tepatnya besok tanggal 1-nya atau bagaimana kalau melakukan amalan ini? Iya, besok tanggal hari terakhir kalau sesuai kalender, hari terakhir bulan Dzulhijjah. Berarti lusa hari Rabu itu hari pertama bulan Muharram. Berarti besok itu adalah hari terakhir 1444. Rabu sudah masuk 1445. Iya. Nah ini Ustadz, amalan-amalan apa saja nih yang bisa dilakukan? Baik. Jadi ada beberapa amaliyah yang perlu kita jalankan terkait pergantian tahun ini. Baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jadi kata Abdullah bin Hisham, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a idza dakhalat as-sanah aw ash-shahr. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wa ridwanin minir rahman wa jawazim minasy syaitan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki tahun yang baru atau bulan yang baru, mereka itu pada berdoa, Allahumma adkhilhu alaina
bil amni wal imani was salamati wal islami wa ridwanim minar rahman wa jawazim minasyaitan. Ya Allah, masukkan kami pada bulan ini, pada tahun ini, bil amni, dengan dalam kondisi aman sepanjang 1 tahun, wal iman, dalam kondisi iman, wassalamah, dalam kondisi sejahtera, wal islam, waridwanim minar rahman, mendapatkan ridho dari Allah yang maha penyayang, wajawazim minasyaitan, dan terselamatkan dari gangguan setan. Itu doa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki tahun yang baru atau bulan yang baru. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal sebagai pertanda bulan yang baru. Jadi kalau bulan Muharram ini besok melihat hilal bulan Muharram berarti pertanda masuk bulan Muharram dan sekaligus pertanda tahun yang baru besok. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal imani. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya apa yang dapat kita petik dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan pergantian tahun besok malam tentu. Yang pertama adalah kita sebagai umatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepanjang 1 tahun ke depan Allah memberikan keberkahan. Amin. Allah menguatkan keimanan. Amin. Allah terus menuntun kita dalam hidayatnya, keislaman, dan Allah memberikan keselamatan pada kita fid dini wad dunyal akhirah. Itu esensi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ketika sudah memasuki tahun yang baru, atau kalau Rasulullah ketika melihat hilal ketika memasuki bulan yang baru. Di dalam kitab namanya An-Nawadir, karyanya Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Ahmad bin Salama Al-Qalyubi. Jadi kalau kita ngaji di pesantren, kita pasti mengenal kitab Hasyiyatan. Jadi karangannya Imam Al-Qalyubi. Pasti kita kenal dengan kitab itu. Ini warga Nadiin pasti kenal juga kan, para santri-santrinya juga nih. Santri-santrinya Mbah Hasim juga Ustaz. Insya Allah. Amin. Jadi orang-orang pesantren, warga Nadiin semuanya insya Allah akan semua kenal dengan kitab namanya kitab Hasyiyatan. Ditulis berdua oleh 2 orang ahli, antara lain yang menulis kitab An-Nawadir ini. Dalam kitab An-Nawadir ini dijelaskan faidatun fi du'ai akhiris sanati fi syahri Dzulhijjah. Doa apa yang akan kita lakukan di akhir tahun? Setiap kita memasuki tahun baru, di akhir tahun itu kita akan doa apa? Beliau menulis di dalam kitabnya ini, man da'a sab'a marratin bima ya'ti ghafarallahu lahu dhunuba ma salaf fiha fayaqulu syaitan ya wailatah hadama ma madha minhu fi sa'atin wahidah. Siapa yang membaca doa berikut 7 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang berlalu. Bahkan setan yang mendengar doa itu lalu dia mengeluh, ya wailatah, cilaka, kata setan. Dosa-dosa mereka itu musnah seketika karena membaca doa itu. Apa doa itu? Biasanya kita warga Nadiin menjelang pergantian tahun, habis sholat asar, kita berkumpul di masjid, atau menjelang maghrib kita kumpul di masjid membaca doa ini. Dan doa ini biasanya ditulis di buku-buku yang tersedia di masjid-masjid itu. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu
wa halumta anni ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati ba'da jara'ati alaika faghfirli ya ghafur. Tentu doa ini mudah-mudahan semua pemirsa TV 9 bisa membacanya besok, bukan dibaca 3 kali. Amin, amin, bisa bacanya. Tetapi yang ditulis di dalam kitab ini manda'a sab'a marrat, dibaca 7 kali. 7 kali. Nah ini Ustadz bagaimana nih cara? Isi doanya, ya Allah, Ya Allah, nggih. apapun amal perbuatan yang kami lakukan sepanjang 1 tahun ini, dari apa yang telah panjenengan larang, mungkin kemaksiatan, kedurhakaan yang kita perbuat, walam tarudahu, tidak engkau ridhoi, wa nasituhu walam tansahu, dan ya Allah, saya sudah lupa, tapi engkau tidak akan pernah lupa. Wa halumta anni ba'da qudratika ala uqubati, panjenengan masih saja membiarkan aku dengan sifatnya yang halim, mudah, gampang, padahal engkau sudah bisa mengadab aku akibat dosa itu. Wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati alaika, engkau panggil aku untuk bertaubat setelah aku berani melanggar perintahmu. Faghfirli ya ghafur, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, zat yang maha pengampun. Ini doa dibaca 7 kali. 7 kali. Nah ini Ustadz, biar nanti diulang-ulang sama dolo-dolo yang ada di rumah nih. Pas ini teman-teman mungkin bisa lebih diviralkan kembali ya. Biasanya Ini gitu nih Ustadz. dibaca 7 kali menjelang maurib, atau paling tidak setelah kita sholat asar, berkumpul di masjid, di majelis ta'lim atau di musalla, di langgar, kita berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita sepanjang 1 tahun diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai setan pun ngeluh. Dosa sebanyak itu hilang seketika, kata setan. Masya Allah. Padahal kita berdosa banyak juga akibat buayan setan. Berarti itu yang diimbau oleh Kanjeng Nabi seperti itu ya Ustadz ya. Berdoa begitu. Berdoa memohon kepada Allah bukan Subhanahu menyalakan wa taala kembang api begitu Ustadz. Boleh nggak Ustadz kalau itu seperti itu? tidak ada tuntunan di dalam Islam. Jadi itu terserah lah ya. Menyalakan kembang api, apalagi trompet, itu sama sekali tidak ada tuntunan di dalam Islam. Bahwa pergantian tahun, bahkan pergantian hari, ketika kita pagi, kita berdoa kepada Allah. Mau pergantian hari ke malam, di sore hari, kita berdoa kepada Allah. Kan ada adzkarus sabah wal masa, zikir-zikir, doa-doa di pagi hari, doa-doa di sore hari. Inilah tuntunan Islam, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti itu yang kita lakukan. Sekali lagi, pemirsa TV 9, yang seharusnya kita baca dari doa akhir tahun itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab ini, dibaca 7 kali. Berarti 7 kali. Baik. Tidak 3 kali, tapi 7 kali. Demikian. Baik Ustadz, itu adalah amalan-amalan yang dilakukan ketika tahun baru atau masuk tahun baru. Doa akhir tahun. Nanti ketika sudah masuk tahun baru, beda lagi. Ada doa awal tahun. Baik Ustadz, sebetulnya apa saja sih sunah-sunah yang dilakukan ketika dilakukan pada bulan Muharram? Tapi kita masih memperbincangkan tentang amaliyah menyambut tahun baru Hijriah pada tahun ini. Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Makhrus tentang amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan di tahun baru Islam. Dan perlu diketahui bahasanya acara kita juga hari ini didukung atau disponsori oleh Basnas Jawa Timur. Nanti Ustadz, kita sekarang ke apa saja tadi sunah-sunah yang bisa dilakukan pada bulan Muharram, nanti mungkin bisa dijelaskan kembali nih Ustadz. Baiklah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa jelang pergantian tahun ini, di akhir tahun kita doa akhir tahun, nanti Masya Allah masuk tahun baru Hijriah, kita doa juga awal tahun sebagaimana di dalam kitab ini dijelaskan, ada doa khusus terkait dengan doa awal tahun. Awal doa tahun,
Apa Wa saja? amma du'a'u awwalis sanah. Oke. Doa awal tahun itu fayuqalu fi awwali yaumin minal muharram Allahumma antal abadiyul qadimul hayyul qayyum al-hanna al-karim al-hannan al-mannan wa hadhihi sanatun jadidah as'aluka fiha al-ismata minasyaitonir rajim wa awliyaih wal auna ala hadhihi an-nafsil ammarati bis-su' wal ishtighal bima yuqarribuni ilaika ya dzal jalali wal ikram. Ini doa awal tahun. Panjang sekali Ustaz. Nanti insya Allah di masjid-masjid, di melanggar-langgar, Pasti ada ada ya, buku Ustaz, majmu, pasti ada. Doa awal tahun, doa akhir tahun, doa awal tahun. Dan kita sesuai tuntunan yang ada di dalam kitab ini dianjurkan untuk membaca doa-doa itu. Agar kita oleh Allah, dosa-dosa 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu 1 tahun ke depan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat dengan Allah, semakin kuat iman kita, karena sesungguhnya setiap pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, bahkan pergantian tahun, memang usia kita semakin panjang, tapi juga sekaligus kesempatan hidup kita semakin berkurang. Maka tentu keharusan kita mempersiapkan diri untuk semakin menguatkan keimanan kita, memperbanyak ibadah kepada Allah dengan memohon hidayat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa awal tahun. Itu yang pertama terkait dengan Masya Allah doa awal tahun. Doa awal tahun. Kemudian yang kedua, apa amaliyah penting yang sunnah dijalankan kita umat Islam pada bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ini yang penting untuk kita garis bawahi sebagai amaliyah kita, lebih-lebih kita warga Nahdien, monggo sarang-sarang kita mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang sesepuh kita, tokoh-tokoh kita, leluhur kita, guru-guru kita, biasanya kalau sudah bulan Syuro, ini bulan tirakat kan Ustaz ya, dalam keyakinan masyarakat kita warga Nahdien. Bulan Syuro ini bulan yang luar biasa istimewa, dan memang bulan istimewa sekali karena memang disebut dengan bulan Muharram, termasuk di antara bulan-bulan mulia. Bahkan Rasulullah matur, tadi sudah saya sampaikan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa terbaik, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulan Syuro. Biasanya waktunya tirakat ini Ustaz. Waktunya ngumbah keris kata orang Jawa Ustaz. Yang punya keris ngumbah keris ya. Ustaz kan tidak punya keris ngumbah baju, yang ngumbah baju aja Ustaz. Enggak Ustaz. Ini biasanya kalau di bulan-bulan kini di Ponorogo juga ramai Ustaz, banyak kegiatan-kegiatan gitu. Baik. Oke Ustaz, tentang puasa itu tadi Ustaz, apa juga sunahnya itu dilakukan 1 bulan atau cuma beberapa hari Ustaz? Sesuai dengan hadis yang disampaikan tadi, ya syahrullahil Muharram, berarti kita sunnah puasa 1 bulan penuh selama bulan Muharram. Sunnah itu, dan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang Rasulullah itu tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh selain bulan Ramadan. Puasa 1 bulan itu, puasa-puasa sunnah di dalam bulan-bulan itu, bulan-bulan selain Ramadan maksudnya, yang paling banyak dilalui dengan puasa oleh Rasulullah adalah bulan Sya'ban, bulan ruah nanti. Tapi kita berpuasa di bulan Syura, ini luar biasa. Lebih-lebih nanti tanggal 10 Syura, 10 Muharram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi itu semua pada puasa pada hari Asyura. Lalu mereka bertanya kepada mereka, mengapa puasa hari Asyura? Yaumun aghraqa fihi
Fir'aun, yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan sekutunya pada hari Asyura. Mereka berpuasa syukran sebagai wujud terima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi mereka, Nabiullah Musa alaihissalam, dan menenggelamkan musuh Nabiullah Musa adalah Fir'aun dan sekutunya. Maka orang-orang Yahudi pada puasa sebagai wujud terima kasih. Sejak itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan juga kepada para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Apa kata Rasul? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak untuk berterima kasih atas penyelamatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Karena kita umat Islam la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membedakan antar masing-masing nabi. Kita sama meyakini kenabian Nabiullah Musa alaihissalam dan kita harus mengimani kenabian Nabiullah Musa alaihissalam. Kata Rasul, nahnu aula bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Rasul puasa hari Asyura dan Rasul, Masya Allah, memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Lalu apa fadilah, keutamaan yang akan kita dapatkan bagi kita yang berpuasa pada hari Asyura? Ketika ditanyakan Rasulullah tentang keistimewaan puasa hari Asyura, Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sepanjang 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Allah menghapus dosa-dosa kita melalui puasa Arafah kemarin. Allah menghapus dosa-dosa kita melalui doa akhir tahun. Allah menghapus dosa-dosa kita melalui puasa hari Asyura. Mana di antara ibadah-ibadah ini yang benar-benar diridhoi oleh Allah, yang pada akhirnya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan semuanya karena kita tidak tahu mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang menghadirkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian hanya karena puasa Arafah, wis dosaku wis disepuro dhisik karo puasa Arafah, wis gathik puasa Asyura. Bukan seperti itu. Kita tidak tahu dari sekian ibadah kita mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustaz, biasanya kalau puasa-puasa khusus gitu cobaannya juga berat Ustaz. Masya Allah. Banyak apa yang datang. Termasuk bagi kita-kita yang masih muda ya. Makanya disampaikan sekarang, dinawaitu mulai sekarang. Nah itu mulai sekarang. Diniatkan mulai sekarang, insya Allah kita akan berpuasa hari Asyura nanti. Insya Allah. Baik Ustaz, mengenai tentang tahun baru Hijriah nih Ustaz, apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari tahun Muharram, bulan khusus bulan Muharram nih Ustaz? Baik. Dari pergantian tahun ini apa yang dapat kita petik? Yang pertama dan yang paling penting di samping itu doa tadi adalah komitmen untuk berhijrah. Sekarang Masya Allah lagi ngetren, banyak orang-orang di perkotaan terutama artis-artis ibu kota yang ada tren hijrah. Apa itu sebetulnya hijrah itu? Kalau dulu hijrah itu adalah hijrah teritorial. Hijrah dari satu tempat, dari Madinah, lalu dari Mekah menuju kota Madinah. Itu zaman dulu. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Islam masih belum bisa dijalankan secara utuh, sempurna di Mekah, Rasul hijrah ke Madinah. Agar Islam itu dapat disempurnakan. Dapat lebih berkembang lagi Ustaz. Lebih berkembang lagi. Ustaz, kita bisa dilanjutkan kembali Ustaz tentang keterangan Ustaz yang tadi sempat terputus nih Ustaz. Jadi hikmah yang dapat kita petik pada pergantian tahun baru Hijrah itu adalah komitmen untuk berhijrah. Memang hijrah dari Makkah ke Madinah sudah tidak ada. Sejak penaklukan kota Makkah, Makkah itu sudah ditaklukkan dan sudah dikuasai oleh umat Islam. Kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Sudah tidak perlu hijrah pasca penaklukan kota Makkah.
Karena umat Islam yang ada di Mekah sudah bisa menjalankan syariat Islam dengan sempurna, dengan leluasa, sudah tidak perlu hijrah lagi. Tetapi walakin jihadun wa niyatun, yang diperlukan adalah komitmen. Komitmen yang seperti apa? Komitmen. Komitmen untuk berhijrah, komitmen untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terutama terlebih untuk diri sendiri dulu. Kita hijrah. Dari mana? Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah berhijrah, berpindah dari hal-hal yang dilarang menuju hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Itu hijrah. Jadi hijrah di zaman sekarang itu yang diperlukan adalah komitmen. Apa itu kita? Untuk benar-benar menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun 1445 ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun yang kemarin. Disebutkan di dalam sebagian riwayat, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang harinya itu lebih baik daripada hari kemarin, dialah yang beruntung. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, karena semakin bertambah hari, memang usia kita semakin panjang. Tapi kesempatan hidup kita semakin berkurang. Semakin dekat dengan kuburan. Maka siapa yang mempersiapkan diri, semakin tambah hari semakin baik, semakin tambah tahun semakin baik, fahuwa rabih. Dialah yang beruntung. Itulah mengapa pada pergantian tahun 1444 menuju 1445 Hijriah, yang harus kita bangun dalam diri kita adalah komitmen hijrah. Hijrah bukan meninggalkan Mekah. Hijrah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala menuju hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperlukan bagi kita. Wal muhajir man hajarah manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Orang yang hijrah adalah orang yang berpindah dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya Ustaz ya. Itu bukan yang apa penting. yang dipakai ya Ustaz ya. Bukan. Jadi itu yang mulai dari hati kita, amaliyah sehari-hari kita, lisan kita, mari kita berhijrah. Sebab banyak sebagian, mohon maaf, ada sebagian orang, mungkin juga banyak ini Ustaz ya, mohon maaf, dia hijrah, tapi yang hijrah hanya pakaiannya. Lisannya tidak bisa, masih belum bisa hijrah. Dari kebiasaan berghibah. Bahkan ada yang Masya Allah secara tampilan hijrah, jenggotnya hijrah, dari yang semula tidak berjenggot kemudian berjenggot, tapi setelah dia hijrah malah mensyirik-syirikan orang lain, yang tidak membid'ah-bid'ahkan orang lain, yang tidak berjenggot ya. Ini kayak saya ini kok hijrahnya hanya tampilan fisiknya saja, tapi lisannya, hatinya masih belum berhijrah. Padahal kata Rasul, walakin jihadun wa niyatun. Yang diperlukan itu adalah komitmen, niat untuk menjadi lebih baik dari tahun yang kemarin. Itu yang lebih penting. Ustaz, tanpa terasa nih Ustaz, perbincangan kita sudah ada di akhir-akhir ini Ustaz nih. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas segala yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Semoga apa yang jenengan Ustaz sampaikan tadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama doa-doa tadi Ustaz nggih. Ini bisa dicari di beberapa buku-buku juga, di Majmu' Latif juga ada. Yang perlu saya tekankan, doa akhir tahun itu dibaca 7 kali. Nanti habis Maurib baca doa awal tahun, dan jangan lupa komitmen untuk berhijrah. Baik Ustadz, matur nuwun, semoga Ustadz sehat, kita semuanya sehat, panjang umur semuanya, dan diberikan oleh Allah
selalu dalam lindungannya begitu Amin, Ustaz. amin, Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah menghabiskan segmen kita pada hari ini, dan terima kasih juga, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perbincangan kita. Terima kasih sekali lagi. Insyaallah kapan-kapan kita berjumpa lagi di Senin depan di Hujah Asfaja di minggu depan. Saya Edi Prasetyo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.